Selanjutnya, saya akan menjelaskan makalah kelompok 5 yang berjudul Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara etimologis dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan adil. Konsep ini telah mengalami evolusi panjang sejak zaman Athena kuno hingga formulasi modernnya, beradaptasi dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang beragam di seluruh dunia. Inti dari demokrasi adalah gagasan bahwa rakyat adalah sumber legitimasi utama bagi setiap bentuk kekuasaan politik. Prinsip fundamental demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya seluruh keputusan politik yang mengikat harus berasal dari kehendak rakyat, atau setidaknya terdapat persetujuan dari mereka. Kedaulatan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang reguler, bebas, dan adil, di mana setiap warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Proses ini memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif, bertindak atas nama mereka, dan bertanggung jawab kepada mereka. Tanpa adanya kedaulatan rakyat yang diakui dan diimplementasikan, suatu sistem tidak dapat disebut sebagai demokrasi sejati. Selain kedaulatan rakyat, demokrasi juga sangat menekankan pada perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah fondasi yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Pemerintahan demokratis berkewajiban untuk melindungi hak-hak ini dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati kebebasan tanpa rasa takut akan penindasan atau diskriminasi. Adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang menjamin hak-hak ini menjadi ciri khas negara demokratis. Prinsip supremasi hukum atau rule of law juga merupakan pilar penting dalam demokrasi. Ini berarti bahwa semua warga negara, termasuk para penguasa, tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada seseorang pun yang berada di atas hukum. Hukum harus ditegakkan secara imparsial, transparan, dan tanpa diskriminasi. Mekanisme peradilan yang independen dan tidak memihak menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua dan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Konsep ini mencegah munculnya tirani dan menjamin adanya akuntabilitas. Pemisahan kekuasaan merupakan mekanisme esensial untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di suatu tangan, yang berpotensi melahirkan otoritarianisme. Umumnya, kuasa negara dipisahkan menjadi legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, penegak dan pengadil undang-undang. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan wewenang yang jelas, serta mekanisme saling kontrol, checks and balance, yang memungkinkan mereka untuk mengawasi dan batasi satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang menjadi terlalu dominan dan dapat bertindak sewenang-wenang. Pluralisme memiliki politik dan kebebasan berorganisasi adalah ciri dari lain demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, keberagaman pandangan, ideologi, dan kepentingan diakui dan dihormati. Warga negara memiliki hak untuk membentuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan kelompok kepentingan lainnya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Keberadaan oposisi yang kuat, bebas berbicara merupakan indikator kesehatan demokrasi, karena memungkinkan adanya kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang menawarkan alternatif kebijakan. Sekian, terima kasih.